Salam saudara-saudara. Shalom. Kita mulai komsel pada hari ini. Kita siapkan hati agar komsel pada malam hari ini benar-benar membawa berkat damai sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai komsel pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri untuk melakukan pujian. Mari. Kita mau satukan hati kita mau berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu bagi setiap kami untuk melakukan sel grup Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau pujikan dengan sukacita yang melimpah.
yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau terlalu ajaib bagi setiap kami. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Amin. Katakan bangkitlah. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Amin Tuhan. Keselamatan besar terjadi. Katakan Kekayaan bangsa-bangsa datang. amin Tuhan. Aku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembahmu. Amin Tuhan. Tekan perbuatan masyurmu. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Katakan yang paling kecil. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Katakan yang paling lemah. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Amin. Katakan kemuliaan besar. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Katakan kau bangkitkanku. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kita sembah Dia. Kemuliaan besar terjadi ya Tuhan. Keselamatan telah Kau curahkan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyatakan betapa hati kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi dan memiliki hidup kami. Kita mau pujikan pujian yang ketiga. Amin. Katakan berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Mengasihimu Tuhan. Kau mengasihiku.
dimanapun Tuhan Kau tempatkan siap kami mau maju, kami mau melayani-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau serahkan hidup kami secara pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang akan bentuk dan pakai siap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita mengadakan speaker. Kita buka Alkitab kita, Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita mengucapkan firman Tuhan dari Mas Tian. Jagalah hatimu, terus dilanjut Mas Toto dengan segala melalui kewaspadaan Pak Toto, karena dari situlah Mas Lilik terpancar Mazmur kehidupan. Mari Mas Jan. Jagalah hatimu dengan segala Kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. amin. 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 Dilanjut sharing firman. tujuan Tujuan dari Icebreaker ini adalah Untuk kedatangan Raja Damai, hendaknya memberi sukacita yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Silakan Pak Toto untuk silakan. Salam saudara-saudara, Salam. kita masuk pada sharing pada minggu yang kedua pada malam hari ini, yaitu mengenai lebih terang dari sebelumnya. Kita masuk pada sukacita yang tak berkesudahan. Natal adalah momen sukacita dan damai sejahtera. Kemuliaan sejati selalu diikuti dengan kedamaian. Itu bisa kita baca, mari kita buka bersama-sama di Alkitab kita, Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Sudah menemukan semua? Mari kita baca bersama-sama. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan membawa damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini Tuhan akan menampakkan kemuliaan yang sejati. Tidak ada kemuliaan yang sejati selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita juga lebih terberkati lagi dengan hari Natal ini, dengan firman yang disampaikan Bapak Gembala kita, yang selalu membawa kita pada apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya damai, tetapi Natal juga membawa momen kesukaan yang besar. Karena di bulan Natal ini, di mana kita yang tadinya sebagai
orang-orang yang berdosa telah ditebus dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal agar kita dibenarkan oleh penebusannya, sehingga kita benar-benar layak menyandang sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami damai sukacita yang tidak berkesudahan ini? Kita harus berdamai dengan Tuhan. Di 2 Korintus ayat pasal yang kelima ayat yang ke-20 difirmankan, atas nama Kristus kami mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian berbalik dengan Dia. Nah, jadi melalui penebusan Kristus ini kita dikasih kesempatan, kita didamaikan lagi dengan Tuhan dengan dijembatani melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar layak untuk menyandang sebagai anak-anak Allah yang nantinya akan mewarisi kerajaan surga. Kita juga harus meningkatkan kita akan pengenalan kita kepada Tuhan. Di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, inilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Nah, di sini kita benar-benar berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Mari dari apa yang telah kita dapatkan ini, firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Gembala sidang kita, dari teman-teman ada yang mau bersaksi di mana mengalami hal tersebut setelah mendengar dan melakukan firman ini. Mas Lili, monggo. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berawal dari apa yang saya lakukan dahulu kala, saya mempunyai keluarga yang sangat dekat dengan Tuhan, tapi saya terpengaruh dengan lingkungan waktu dulu, dan sempat saya melakukan hal-hal yang tidak baik, juga mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya, sampai saya sempat tidak bisa melihat secara total karena keracunan alkohol. Saat itu saya sempat down. Apakah ini waktunya saya jadi beban untuk orang-orang di depan saya? Bayangan saya kayak gitu. Tapi puji Tuhan, saya memiliki orang-orang di depan saya yang selalu saling mendukung, dan saya dikenalkan dengan gereja GBIKA. Dan waktu saya datang itu
Wah, rasanya luar biasa. Sampai-sampai air mata saya nggak tahu. Nah, dulunya saya nggak pernah, ya dari kecil sampai dewasa itu jarang sekali menangis. Sampai di situ kayak nggak tahu rasanya gimana. Dan itu saya merasakan sesuatu yang beda dalam hidup saya. Dan berjalannya waktu, Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk saya bisa melihat, walaupun ini saya yakini, saya imani, walaupun belum jelas, tapi emang proses Tuhan saya imani akan berjalan dengan baik dalam hidup saya. Dan ini semua bisa saya rasakan karena cinta kasih Tuhan. Dan dengan ini pula saya juga bisa merasakan damai sukacita Natal waktu saya juga bisa membawa teman saya, walaupun untuk saat ini masih jarang-jarang, tapi waktu pertama kali itu juga mendekati Natal dan teman saya bisa saya ajak ke gereja, dan itu sangat luar biasa sekali. Dan memang luar biasa cinta kasih yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup saya sampai saat ini. Sampai saya bisa bersaksi di tempat ini juga saya imani karena cinta kasih Tuhan yang saya alami dalam hidup saya ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi bisa dirasakan oleh saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Amin. Gitu Pak. Ya. Sungguh memberkati kesaksian dari Mas Lili. Dan memang pada waktu itu saya sendiri juga sedikit terlibat. Memang pada waktu itu momen mendekati perayaan Natal ya. Di Komsel pada waktu itu saya Komsel, kebetulan ibunya Mas Lili ini adalah anggota anak sel dari Ibu Lydia, sehingga pada waktu itu Mas Lili koma di rumah sakit. Kita diminta untuk mendukung doa, sehingga kita datang ke rumah sakit mendoakan. Dan memang pada waktu itu kalau saya melihat memang kondisi dari Mas Lili ini tidak ada harapan, karena temannya yang ikut minum juga akhirnya meninggal. Sehingga kita berdoa minta kepada Tuhan supaya diberikan jalan yang terbaik, jalan menurut kehendak Tuhan. Dan memang Tuhan sungguh adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Mas Lili bisa sembuh, ya walaupun istilahnya penglihatannya belum sempurna, tetapi kita percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana masa lalu kita, bagaimana kotornya kita, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, sehingga mau memakai kita, mengangkat kita. Nah, kita tinggal mau ya dan jalankan, maka kasih karunia Tuhan yang besar sungguh-sungguh akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan berjalannya waktu, Mas Lili juga ikut sekolah SOM, sampai sekarang pun Mas Lili sudah menjadi KKS. Itu adalah semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, kita juga jangan sampai istilahnya salah dalam mengenal. Kita harus memperhatikan dan mengikuti perintah Tuhan itu dengan teliti, agar
kita tidak terpedaya oleh iblis dan melakukan kesalahan. Itu bisa kita baca di Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menunjukkan engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang. Nah, jadi kita juga harus bukan hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukannya. Nah, ini ada juga satu kesaktian dari Bapak Toto yang sangat memberkati. Mari Mas Toto. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Seperti tema gereja pada tahun ini, tahun kemuliaan. Dan bukan secara kebetulan ini momen Natal di bulan Desember, di mana saya mendapatkan kasih yang dari Tuhan yang sangat luar biasa di bulan Desember ini. Terjadi, benar-benar terjadi bahwa tahun kemuliaan terjadi dalam kehidupan saya, di mana bulan Desember ini saya akan naik menjadi seorang KKS. Itu saya rasakan kalau bukan karena campur Tuhan, saya rasa tidak mungkin. Karena dulu saya pernah didorong untuk ikut som aja, saya tidak mau. Tapi kenapa yang som online ini tahu-tahu saya didaftarkan oleh Pak Artoko, KKS saya, dan itu pun saya tidak tahu. Tahu-tahu sudah didaftarkan. Setelah ketemu saya, dia ngomong ke saya, "Mas, kamu tak daftarkan ikut som online." Di situ saya bukannya tidak bisa, tapi tidak menolak sama sekali. "Ya Pak, saya mau." Nah, itu bukan karena kemampuan saya, itu saya yakin itu karena memang dari pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus dalam hidup saya. Ya, itu mungkin sedikit kesaksian saya di momen Natal kasih yang tak berkesudahan ini. Sekiranya mungkin bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Ya, terima kasih. Pada Natal tahun ini mungkin adalah anugerah yang luar biasa bagi Mas Toto yang pada bulan Desember ini akan dilantik menjadi KKS. Mari kita berikan kemuliaan saudara. Ya. Itulah sharing Komsel pada hari ini. Mari kita lakukan apa yang menjadi firman Tuhan, sehingga firman itu benar-benar bisa menjadikan kita alat-alatnya Tuhan, sehingga kita bisa berbuah dan buah kita tetap sampai pada waktunya nanti kita kembali ke rumah Bapa. Banyak hal yang tak terduga terjadi tahun ini, namun Tuhan tak pernah melepaskan pandangan pada umatnya. Dari masa ke masa, Natal senantiasa mengingatkan kita bahwa terang kasih Allah hadir di tengah gelapnya dunia dan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap umatnya. Amin. Mas Yan. Pujikan awan kemuliaan Tuhan.
akan hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Rindukan hadirat-Mu memenuhi hatimu, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Mari kita satukan hati dalam doa profetik dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita dan damai sejahtera bagi kelompok sel kami. Kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga kami yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk tuayan jiwa-jiwa dan 1 juta pahlawan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami berdoa Bapak yang percaya di atas tahun ini Bapak ada tuayan jiwa-jiwa yang luar biasa dari dalam Bapak. Ada tuayan jiwa-jiwa yang luar biasa. Sediakan Bapak 1 juta pahlawan Bapak bagi apa yang menjadi percaya Bapak di dalam nama Tuhan. 1 juta jiwa dapat kami semua ya Bapak. Terima kasih Yesus. Yang kedua, berdoa bagi bangsa Indonesia, kesatuan dan kesejahteraan. Ya Bapak, kami juga berdoakan ya Tuhan bagi bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kami saya berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bangsa Indonesia yang takut akan supaya saya itu ya Bapak, anak kasih yang luar biasa seperti padang Natal ini ya Bapak Presiden, Wakil Presiden serta jajaran di bawahnya Bapak beri sifat bijaksana, kehidupan dan kejujuran Bapak. Kami percaya Bapak mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya. Yang ketiga, ada lawatan Tuhan yang dahsyat dan kesatuan yang solid di dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami juga berdoa atas lawatan yang luar biasa luar biasa di kehidupan kami. Ya kesatuan gerakan kami untuk selalu memberkati ya, selalu membimbing sehingga kami selalu tetap jalan di dalam Kau selalu memberkati kami ya.
Terima kasih. Yang keempat, urapan Tuhan, hikmat dan tuntunan Tuhan atas gembala sidang Pendeta Baca Tanto Setiawan dan keluarga. Bapak, kami juga mendoakan ya Bapak untuk Bapak Subhadra Tanto Setiawan sebagai gembala sidang kami, beri kesehatan yang luar biasa ya Bapak, sehingga Kau juga berikan hikmat Bapak selalu dapat mendidik kami ya Bapak, dapat mengembalikan kami ya Bapak. Kami sungguh percaya ya Bapak, Kau juga berkati Engkau selalu akan memberikan kuasa kepada Bapak Subhadra, dalam istri, setiap pelayanan. anak, Kami juga cucu dan menantunya ya Bapak, sehingga semakin kau COVID-19 ini tidak akan pernah kesehatan dan kekuatan supaya mereka kami bisa sungguh memberikan percaya ya pelayanan. Bapak, Engkau juga akan memberikan hikmat yang selalu baru ya Bapak. Terima kasih. Perhubungan jemaat di dalam Tuhan dan nama-nama yang tulis ikat rumah dijamah serta diselamatkan. Bapak, kami juga Percaya mendoakan ya bahwa Bapak, Kau juga jawab setiap pergumulan jemaat Bapak serta nama-nama yang tulis yang dalam telah memberi jawaban Tidak ada satu pun yang maupun yang mendapatkan belum. menerima nyatakan kuasa kepada anggota jemaat Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang belum mendapatkan jawaban, Engkau selalu akan memberikan jawaban, sehingga keluar sebagai pemenang ya Bapak. Kasih-Mu sungguh luar biasa, dan Engkau selalu memberi kemenangan kepada setiap kami. Engkau selalu menjadikan kami sebagai kepala bukan ekor ya Bapak. Terima kasih. Yang terakhir untuk Komsel Gading. Ya Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk Komsel Gading Bapak. Percaya Bapak berdoa dan Komsel kami Bapak Kasih Komsel Gading sehingga dapat berinspirasi ya Bapak. Juga dimana Komsel Gading berada yang selalu menjadi jamaah dan bekas diiringi besarnya. Kami selalu percaya bahwa setiap kami akan memakai sebagai alat untuk menjaring jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri Komsel pada hari ini dengan doa bersama. Bapak, kami sungguh berterima kasih karena hadirat-Mu sungguh kami rasakan di Komsel kami pada malam hari ini ya Bapak. Kami sungguh percaya Bapak, Engkau akan pakai setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan perlengkapi kami sehingga kami mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mau ya Bapak, Engkau pakai lebih dan lebih lagi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu ya Bapak, sehingga kerajaan-Mu di muka bumi ini semakin diperlebar ya Bapak. Semuanya itu ya Bapak, kami panjatkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Salam 1 juta jiwa. Salam 1 juta jiwa. Ya, untuk besok Komsel yang akan datang seperti biasa di tempatnya Mas Toto yang bertugas untuk sharing Pak Agus, kemudian Mas Tian untuk doa syafaatnya, Pak Toto sama Bu Wiwi untuk pujian, dan saya akan membawakan untuk icebreakernya. Kemudian untuk rencana Natal ini, apakah kita mau mengadakan Natalan? Ya itu bisa dibicarakan lagi Komsel minggu depan aja Pak, dibahas. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari gereja dan Bu Guntur, kalau untuk kelompok sel, kalau ada jiwa baru patut dirayakan untuk mengadakan Natalan. Dan dipuji Tuhan, di kelompok kita sudah ada 2 ya Mas Toto, 2 jiwa baru
yang kita menangkan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ya, jadi bisa kita bahas di pertemuan komsel berikutnya untuk acara kita merayakan untuk kemenangan kita mendapatkan 2 jiwa baru. Mari kita akhiri komsel pada malam hari ini dengan ucapan syukur. Kita katakan bersama-sama, amin.